warahmatullahi wabarakatuh. Smart Edu Talk, welcome leaders. Selamat pagi Smart Social Friends, kembali lagi di Smart Edu Talk edisi kedua. Kali ini bersama saya Febri Anggraini dengan topik yang sangat menarik, yaitu studi ke luar negeri, siapa takut. Nah, tentunya untuk membahas topik kita pada pagi hari ini, kita sudah kehadiran dua bintang tamu. Yang pertama ada Ibu Wirdaningsih, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Febri. Yang kedua ada Ibu Novianti Islahia, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut, Smart Social Friends penasaran nih, boleh diceritakan riwayat singkat pendidikan dari Ibu Novi dan Ibu Wirda. Silakan Bu Novi terlebih dulu. Ya, saya alumni S1-nya di jurusan Pendidikan Kimia UPI Bandung. Pasti Ibu tahu ya, di Bandung sana. Kemudian saya lanjut S2 di Hiroshima University di jurusan Educational Development, bidang laboratoriumnya Science Education. Oke, jadi pendidikan terakhir yang diambil dan diselesaikan di luar negeri itu di Universitas Hiroshima, Jepang ya Ibu Novi. Nah, saat ini Ibu Novi ini gelarnya Novianti Islahia SPD MED. Betul. Bagaimana dengan Ibu Wirda? Saya menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Lalu melanjutkan studi S2 dengan beasiswa Fulbright di Amerika Serikat di jurusan Teaching English to Speakers of Other Languages di Indiana University of Pennsylvania. Oke, IUP di Amerika Serikat ya. Oke, sekarang Ibu Wirda ini gelarnya Wirdaningsih SPD MA. Benar? Iya benar. Nah, berbicara tentang studi ke luar negeri, stigma yang ada itu kalau orang kaya banget atau orang pinter banget yang baru bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Bagaimana Bu Wirda menanggapi stigma tersebut? Kaya banget atau pinter banget ya. Jadi saya sendiri sih pribadi kurang setuju kalau hanya orang kaya saja yang boleh studi ke luar negeri. Ya, mereka yang kaya sih boleh memilih mau studi di mana aja ya. Tapi bagi kita, bagi saya ya yang tidak kaya banget ya, itu masih ada kesempatan melalui beasiswa. Dan untuk yang pintar itu saya setuju sekali sebenarnya, karena saya sendiri merasa saya pintar, saya tidak bodoh. Itu yang pertama. Tapi pintarnya juga bukan berarti hanya pintar akademik, pintarnya pintar nyari informasinya, pintar juga mempersiapkan persyaratannya supaya lolos beasiswanya. Oke, jadi sebenarnya semua orang itu punya kesempatan yang sama ya, Betul. tinggal kita pintar mencari informasinya. Bagaimana dengan Bu Novi menanggapi stigma tersebut? Betul, setuju banget ya dengan Bu Wirda tadi. Kalau stigma yang beredar di masyarakat itu kan bilangnya luar negeri itu pasti untuk orang kaya atau untuk yang pinter banget. Saya kurang setuju banget ya kalau seperti itu, karena memang jujur saya juga dari keluarga yang biasa-biasa saja. Latar belakang keluarga saya itu guru juga, dengan hasilnya segitu gitu, tapi ternyata bisa keluar negeri. Kita bisa soalnya dengan pakai beasiswa tadi. Yang namanya pendidikan itu terbuka luas untuk siapapun, dan kalaupun kamu pengen keluar negeri sekarang udah nggak usah khawatir karena banyak beasiswa dimanapun itu. Oke, jadi Smart Social Friends, jadi pendidikan ke luar negeri ini terbuka bagi siapapun ya, asalkan kita mau mencari informasi. Nah, berkaitan dengan informasi ini, dari mana awalnya Ibu Novi mendapatkan informasi bahwa ada beasiswa di Universitas Hiroshima Jepang? Ya betul, kalau yang namanya informasi saya dapatkan pertama kali untuk beasiswa LPDP ini, saya dapatkan di Mading kampus waktu itu. Ada beasiswa LPDP pembukaannya tahun sekian waktu itu ya, di tahun 2012. Waktu itu saat setelah saya menyelesaikan sidang skripsi. Tapi saat itu saya belum tertarik untuk ikut apply. Namun di tahun 2015 setelah saya ikut program PPG, kemudian saya melirik lagi LPDP tersebut dan saya kembali mencari informasi itu langsung menuju websitenya juga. Oke, jadi Bu Novi ini penerima beasiswa LPDP ya. Iya, betul. Bagaimana dengan Bu Wirda? Informasinya didapatkan dari mana dan jenis beasiswa apa yang Ibu apply? Saya meng-apply beasiswa Fulbright untuk S2. Jadi Fulbright itu banyak, salah satunya untuk S2. Informasinya sendiri itu pertama kali saya tahu dari teman saya. Salah satu teman kuliah saya S1 itu beliau juga penerima beasiswa Fulbright di Amerika. Nah, dari beliaulah saya mendapatkan informasi, lalu saya mencoba mencari tahu lebih lanjut lagi di website beasiswa tersebut. Oke, luar biasa. Kalau Bu Novi LPDP, Bu Wirda mendapatkan beasiswa Fulbright. Nah, dengan dua jenis beasiswa yang berbeda, tahap persiapan seperti apa yang Ibu Wirda dan Ibu Novi lalui untuk meng-apply beasiswa tersebut? Boleh diceritakan Bu Wirda?
Persiapan ya, kalau bicara persiapan sebenarnya sangat panjang ya, dari pertama kali deadline dokumen pemberkasan itu bulan April 2015 kalau nggak salah, sampai terakhir berangkat ke Amerika bulan Agustus 2016 itu hampir 1,5 tahun ya. Panjang persiapannya. Pertama-tama itu memang pemberkasan. Begitu dinyatakan berkas saya lolos, itu ada interview, ada juga tes TOEFL IBT, ada juga tes GRE untuk masuk universitas di Amerika, ada juga proses pendaftaran ke universitasnya sendiri, baru setelah itu mengurus dokumen kayak paspor, visa dan lain-lain. Oke, proses panjangnya untuk memenuhi persyaratan ya. Bagaimana dengan Bu Novi? Hampir sama juga, prosesnya panjang banget untuk studi ke Jepang dengan beasiswa LPDP ini. Yang pasti kita harus ikut dulu mekanisme seleksi di LPDP-nya. Yang pertama di LPDP sendiri itu ada 2 tahapan. Waktu zaman saya itu yang pertama itu seleksi dokumen, termasuk CV, ijazah, transkrip nilai, kemudian juga kita harus bikin esai. Waktu itu esai yang harus dibikin tentang kontribusi untuk Indonesia dan juga sukses terbesar dalam hidup kita. Setelah dinyatakan lolos dokumen, kita mengikuti tahapan selanjutnya yaitu FGD dan interview. Setelah dinyatakan lolos di interview, baru kita apply ke universitas yang kita tuju. Dan yang saya tuju adalah Hiroshima University. Tentunya itu agak beda juga gitu ya. Kalau di Jepang kita harus kontak dulu sama profesornya. Jadi saya harus kontak-kontakan dulu dengan profesornya. Dia lihat dulu proposal riset kita untuk S2. Kalau dia sudah oke, dia nanti minta untuk video conference. Dia pengen lihat dulu bagaimana presentasi kita. Kalau misalkan satu bidang dengan riset dia approve dan sudah dinyatakan ada beasiswa, ya sudah oke. Habis itu baru kita mengikuti seleksi di universitasnya. Dengan melampirkan tanda terima dari sensei tadi. Oke, berarti masing-masing beasiswa memiliki tahap persiapan yang berbeda ya. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Bu Wirda, tentunya ketika kita ingin melanjutkan studi ke luar negeri, maka kemampuan berbahasa internasional kita yang harus kita depankan ya. Nah, tadi Bu Wirda menyinggung tentang nilai TOEFL atau ITP. Bagaimana persiapan Bu Wirda untuk memenuhi standar TOEFL untuk pengajuan beasiswa? Berhubung saya sendiri itu backgroundnya adalah pendidikan bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, jadi TOEFL itu merupakan hal yang wajib ya dimiliki. Jadi memang dari dulu belajar dan sudah mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai TOEFL yang tinggi. Kebetulan nilai saya cukup dan saya melamar ke beasiswanya. Oke, TOEFL berarti persiapannya sudah cukup matang ya, karena basicnya guru bahasa Inggris. Kalau persiapan di nilai TOEFL-nya sih lumayan cukup memadai. Oke, bagaimana dengan Bu Novi? Ini menarik karena Bu Novi di Jepang ya, selain bahasa Inggris, otomatis kemampuan bahasa Jepangnya juga harus dimiliki. Boleh diceritakan Ibu? Kalau untuk kemampuan bahasa Jepang sendiri, sebetulnya untuk basicnya ya, waktu SMA saya itu memang kebetulan bahasa asing yang dipelajari di sekolahnya selain bahasa Inggris itu bahasa Arab dan bahasa Jepang. Jadi untuk kosakata dasar kami sudah belajar waktu itu. Nah setelah itu ketika mau pembekalan keberangkatan, kami pun harus mengikuti kelas persiapan bahasa Jepang dan di universitas pun disediakan kelas bahasa Jepangnya. Juga untuk warga asing di sana, pemerintah kota pun menyediakan kelas bahasa Jepang secara gratis. Oke, kalau untuk bahasa Jepang berarti sudah punya basic, kemudian di sana dilatih lagi untuk berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Apakah untuk mengajukan beasiswa, program beasiswa di Universitas Hiroshima ini juga perlu nilai TOEFL tertentu? Kalau di Universitas Hiroshima sebetulnya tidak perlu TOEFL khusus, kita bisa melampirkan IELTS ataupun TOEIC. Dan kalau misalkan teman-teman agak kesulitan lolos di TOEFL, TOEIC itu lebih mudah. Gitu. Iya. Jadi itu adalah salah satu solusi yang ditawarkan ya ketika kita memilih beasiswa dan universitasnya. Nah selanjutnya, kalau di persiapannya otomatis dengan rentang waktu yang cukup lama, tadi 1,5 tahun, bahkan Bu Novi juga merasakan hal yang sama. Ada nggak pengalaman lucu atau mungkin sedih dan lelah berjuang selama itu untuk mendapatkan beasiswa ini? Perjuangan lucu selama proses pendaftaran ya. Jadi saat tes GRE itu sama seperti tes TPA, tapi dalam bahasa Inggris. Jadi saat itu saya lagi tes di Jakarta. Kebetulan itu berbarengan dengan hari ulang tahun saya. Wow. Sedihnya adalah saat tes tidak ada yang mengucapkan sama sekali. Aduh, teman-teman yang mana nih? Saat itu ya, cuma dapat SMS dari Bang Sumsel Babel. Karena mereka punya data customer ya, jadi dapat SMS selamat ulang tahun ya. Terima kasih Bang Sumsel Babel. Oh iya, jadi itu ya di saat harus menghadapi tes di hari yang sama berulang tahun dan tidak ada yang mengucapkan.
Selamat ulang tahun Bu Wirda. Iya, kemarin ya. Iya, kemarin ya. Kemarin itu. Bagaimana dengan pengalaman Bu Novi? Waktu mendapatkan beasiswa ya berarti prosesnya itu pengalaman yang ini mungkin agak lucu sih sebenarnya. Di tahapan terakhir seleksi LPDP yaitu interview, kan ada 2 orang yang interviewnya itu dari profesor beberapa universitas di Bandung, yang satu lagi psikolog ya. Saya udah deg-degan banget tuh waktu mau diwawancara, tapi ternyata ada pertanyaan yang bikin saya wah banget gitu. Wahnya tuh kayak gini, ibu ini mau keluar katanya ya, saudara ini mau keluar negeri, terus nanti mungkin stay di sana. Jangan-jangan nanti dapat orang sana lagi, nggak mau balik lagi ke Indonesia. Apa janjinya untuk Indonesia? Terus saya ngomong kayak gini kan dengan santainya waktu itu, saya lebih suka produk lokal Pak, kayak gitu. Jadi akhirnya yang tadinya tegang gitu wawancaranya, ternyata bisa cair, habis cair kayak gitu. Alhamdulillah ternyata lolos juga. Padahal udah deg-degan, jangan-jangan jawaban saya ini bikin mereka kesel ya. Tapi ternyata nggak juga seperti itu, mungkin ada penilaian lain dari mereka. Ya, sebenarnya dibalik mencintai produk lokal itu adalah nilai mencintai tanah air ya, betul. Yang diambil oleh para interviewer pada saat itu. Nah tentunya ketika mengalami masa persiapan dengan berbagai cerita, ketika diterima pasti luar biasa bahagianya, senangnya ya. Tapi ketika melaksanakan studi di luar negeri dengan Amerika Serikat dan Jepang itu, apa yang Ibu Novi dan Bu Wirda lakukan untuk memperkenalkan atau mendekatkan diri dengan kebudayaan yang baru, kemudian pola makan yang baru? Otomatis makanan Indonesia sangat jarang ditemui di luar negeri ya. Kemudian sebagai seorang muslim yang di kedua negara tersebut kita sebagai minoritas, bagaimana Bu Novi dan Bu Wirda menghadapi hal tersebut? Boleh dari Bu Wirda? Culture baru ya. Jadi sebenarnya sebelum memilih universitas tempat saya belajar sekarang itu saya sudah melakukan riset terlebih dahulu. Jadi salah satu yang membuat pertimbangan saya memilih itu adalah lingkungan tempat tinggalnya dan juga kampusnya sendiri. Nah kebetulan di kota tempat saya kuliah itu ada masjid dan juga tersedia banyak supermarket yang menyediakan makanan halal. Jadi asalkan kita rajin mau masak sendiri, sebenarnya makanan itu nggak ada masalah. Untuk masalah beribadah sendiri tadi sudah saya bilang ada masjid, dan juga di kampus sendiri itu nggak ada nggak ada larangan untuk beribadah. Jadi saya sering sekali menumpang di ruangan kelas untuk sholat sebenarnya. Jadi nggak ada yang ngeliatin, itu nggak ada. Mereka semua pada individualitas sekali ya. Jadi toleransinya lumayan tinggi lah ya. Nah, salah satu tips dari Bu Wirda tadi Semansum Soul Friends, sebelum kita meng-apply di mana kita akan melanjutkan studi, bisa di-research dulu ke mungkin tempat ibadah, kemudian supermarket yang menjual makanan halal. Ini sangat membantu ya Bu Wirda. Nah, bagaimana dengan Bu Novi dengan kondisi Jepang? Ya, di Jepang sendiri sebelum kita berangkat memang kita pun harus menjalin komunikasi juga dengan jejaring PPI Hiroshima-nya gitu waktu sebelum berangkat. Jadi kita sudah tahu nih di mana toko-toko halal yang ada, dan alhamdulillahnya di Saijo tempat saya tinggal itu banyak toko halalnya. Ada 2 ya, lumayan gitu, udah banyak juga. Dan untuk tempat sholat sendiri di kampus saya disediakan 2 musola di Faculty of Education dan juga di fakultas saya di AIDEC. Karena memang banyak orang asing juga yang muslim juga di situ. Jadi alhamdulillah untuk sholat mesti diberikan kemudahan, dan kalaupun kita lagi jalan-jalan nih, mau jalan-jalan ke kota, ke apa, kita bisa tinggal nyari-nyari sudutan di kota gitu ya, amparin sajadah, langsung aja sholat kayak gitu. Orang Jepang pun sangat toleransi. Dan untuk makanan mungkin ini yang agak susah, karena di Jepang ini semua makanan itu bertuliskan kanji, jadi kita harus menghafal beberapa kanji yang memang tidak boleh untuk orang muslim, ataupun kita harus tanya ke orang Jepangnya, misalkan butaniku dame kayak gitu ya. Kalau misalkan dibilang butanikunya dame nggak ada gitu, untuk daging babinya berarti itu oke, kita bisa makan. Pokoknya kita harus hafalin yang namanya kanji-kanji penting itu. Nah, itu kalau untuk tips hidup di Jepang ya, kita harus tahu kanji-kanji yang terdapat di label makanan ya, plastik makanan seperti itu. Dan alhamdulillah untuk ibadah juga masih bisa dilaksanakan dengan baik di Amerika maupun di Jepang. Nah, berbicara tentang tadi kemampuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, bagaimana dengan tingkat keamanan? Karena sebagai orang baru tentunya masyarakat sekitar baik di tempat tinggal maupun di kampus juga akan membiasakan diri dengan kehadiran Bu Wirda dan Bu Novi. Apakah ada hal-hal tertentu yang mengusik atau membuat Bu Novi dan Bu Wirda kurang nyaman? Bagaimana Bu Wirda? Keamanannya, jadi salah satu pertimbangan saya memilih lokasi tempat tinggal juga adalah area kampus ya. Jadi area kampus biasanya memang orang yang tinggal adalah mahasiswa. Jadi lingkungannya juga lingkungan mahasiswa,
belajar dan segala macamnya. Tapi untuk yang lain-lain sih alhamdulillah lumayan aman, nggak ada kendala. Memang sih kalau misalnya kita ke area kota itu kan kalau misalnya udah terlalu malam juga takut sendiri ya, sebenarnya aman-aman aja, takut sendiri, tapi kita hindari aja daerah-daerah yang kayak gitu. Oke, Bu Novi bagaimana di Jepang? Kalau di Jepang relatif aman ya sebetulnya, mereka pun menghargai. Cuma pas awal-awal pasti mereka heran gitu, kok ini pakai kerudung? Mereka sampai tanya bosinya bagus banget katanya, topinya tuh bagus. Ini bukan topi, kita jelasin perlahan. Oh ini dari mana memangnya, orang mana? Kayak gitu kita jelasin, kita dari Indonesia, kita Muslim. Mereka tuh sangat ini familiar banget gitu ya, benar-benar ramah juga. Mereka tuh kalau udah ini anggap keluarga seperti itu mereka tuh. Jadi semuanya masih punya kemungkinan untuk dapat tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar juga. Nah, berbicara tentang beasiswa, bagaimana dengan biaya hidup? Apakah ini di-cover oleh beasiswa yang Bu Wirda dan Bu Novi jalankan? Boleh Bu Novi berbagi? Ya, untuk LPDP sendiri mungkin kalau teman-teman sudah pernah mengunjungi websitenya itu alhamdulillah tercover semua ya. Mulai dari biaya SPP sudah dibayarkan, biaya hidup, kemudian ada biaya buku, biaya asuransi, dan kalau bawa keluarganya pun dibayarkan juga. Seperti itu. Jadi alhamdulillah selama studi tidak perlu khawatir, memang harus fokus untuk belajar saja. Dan untuk kabarnya mungkin kalau di Jepang, kalau kita punya anak, biasanya dapat subsidi per bulannya. Waktu itu anak saya juga dapat sekitar, kalau dirupiahkan sekitar 2 juta satu bulannya. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana dengan Fulbright Bu Wirda? Alhamdulillah beasiswanya mencakup semuanya, termasuk juga biaya hidup. Jadi dari Fulbright-nya mereka yang mengurus untuk pembayaran ke universitas. Selain daripada itu, mahasiswa atau kami ini dapat uang saku ya, uang saku per bulan, dan juga ada uang komputer, uang buku per semester. Jadi sangat-sangat mencukupi. Oke, jadi buat Smart Social Friends jangan ragu lagi untuk mencoba mencari beasiswa karena biaya hidup dan biaya perkuliahan juga ditanggung oleh jenis-jenis beasiswa yang kita dapatkan ya. Nah, berbicara tentang persiapan, kemudian pelaksanaan, bagaimana akhirnya Bu Novi dan Bu Wirda bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dari Universitas Hiroshima dan IUP. Boleh Bu Novi berbagi kisahnya untuk selesai meneruskan studi? Iya, alhamdulillahnya kalau di sana memang kita kan udah tahu nih target kita harus lulus 2 tahun pas, karena beasiswa pun cuma mengcover 2 tahun itu, dan kita keluar negeri itu bukan hanya membawa nama kita sendiri, tapi kita membawa nama negara kita. Jadi sebisa mungkin kita sudah punya target nih, kalau memang harus lulus berapa SKS, kita udah targetin nih semester ini ambil berapa SKS. Dan di Jepang sendiri untuk tesis memang sudah dirintis di semester awal. Jadi sudah ada seminar dari awal, karena sudah terorganisir seperti itu, alhamdulillah bisa ikuti alur ya, bimbingan dengan sensei dan sebagainya, ikut konferensi semuanya, ternyata membuahkan hasil yang luar biasa, bisa lulus tepat waktu dan hasilnya juga alhamdulillah kemulauan juga gitu. Alhamdulillah ya, berarti kuncinya disiplin. Bagaimana dengan Bu Wirda? Hampir sama sih ya, karena beasiswa sendiri kan ada jangka waktu tertentu, 2 tahun ya, jadi karena kita juga sudah susah payah untuk lolos universitasnya, jadi otomatis jadi kayak motivasi sendiri supaya berprestasi. Dan juga seperti kata Bu Novi tadi, kita kan nama saya itu Wirda, tapi di sana dipanggilnya itu Wirda dari Indonesia. Jadi jangan sampai malu-maluin nama Indonesia. Gitu. Representatif dari negaranya masing-masing ya. Betul. Apakah masih ada keinginan untuk melanjutkan studi lagi di luar negeri? Bu Wirda, masih ada keinginan tersebut? Keinginan sih ada, tapi ya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Bagaimana dengan Bu Novi? Iya betul, keinginan pasti ada ya. Cuma masih menunggu waktu yang tepat aja sih. Oke, berarti melanjutkan studi ke luar negeri itu menimbulkan rindu ingin melanjutkan kembali ya. Oke, selanjutnya kita ke sesi Q&A yang sudah dituliskan teman-teman di akun Instagram SMA Negeri Sumatera Selatan. Yang pertama dari Rahmata Sakina. Ini pertanyaannya Ibu, di mana bisa mendapatkan info beasiswa ke luar negeri yang up to date? Mungkin dari Bu Wirda dulu nih.
zaman sekarang ya nggak ada lagi yang susah kayaknya untuk mau cari informasi. Jadi tinggal di Google aja beasiswa, terus nanti langsung masuk aja ke website beasiswanya itu sendiri, atau dari media sosial kan banyak. Oke, bagaimana Bu Novi? Iya betul ya, tadi kata Bu Wirda bisa follow kan IG beberapa penyedia beasiswa, ataupun kita rajin-rajin aja ngecek beasiswa yang memang jadi inceran kita. Atau kalau nggak mau susah-susah, kalian bisa gabung di Milis Beasiswa juga. Oke, jadi kuncinya adalah rajin-rajin mencari informasi beasiswa baik di Google maupun di media sosial. Sekarang sudah banyak sekali akun yang menyediakan informasi seputar beasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya ada dari R_Hanisa. Manakah yang perlu difokuskan, prestasi akademik atau prestasi non-akademis? Mungkin dari Bu Novi dulu, boleh berbagi. Karena biasanya penerima beasiswa itu diminta ya memperlihatkan prestasinya, tidak hanya akademik, tapi non akademiknya pasti ditanya gitu. Misalkan kemampuan bidang seninya, ataukah kemampuan bidang misalkan penulisnya. Oleh karena itu saya sarankan sih harus seimbang. Prestasi akademik bagus, non akademik juga jangan kalah. Oke, kalau menurut Bu Wirda mana yang harus ditonjolkan ini? Saya setuju sekali dengan Bu Novi sebenarnya, karena memang karena beasiswa ya mereka otomatis mencari bibit unggul, bukan hanya di akademik tapi juga di non akademik. Oke, jadi Semansum Soul Friends keduanya harus berimbang ya, prestasi akademik maupun non akademik, karena keduanya diperlukan dan sangat menunjang untuk pengajuan beasiswa. Dan yang terakhir ada dari Zona_Aini. Apa tips dan trik supaya mendapatkan beasiswa di luar negeri? Mungkin dari Bu Novi, apa nih kiat-kiat sukses untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri? Yang pasti yang pertama kita harus baca benar-benar persyaratannya, penuhi juga persyaratannya. Jangan sampai misalkan TOEFL-nya udah dibuat nih standarnya sekian, tahu TOEFL kita di bawah itu, jangan dulu deh, coba mendingan tingkatin dulu TOEFL-nya gitu. Terus yang kedua, kalau untuk beasiswa di Jepang sendiri, karena kita harus PDKT dengan sensei tadi, jadi saran saya sih persiapkan proposal riset terbaiknya, kemudian lakukan kontak dengan sensei, yakinkan dia gitu kalau kita bisa dan mampu untuk menyelesaikan riset tersebut dengan tepat waktu. Jadi insya Allah pasti itu lolos beasiswanya. Oke, kalau dari Bu Novi seperti itu ya. Jadi pertama maksimalkan dulu untuk menguasai TOEFL-nya, kemudian PDKT ke sensei. PDKT dalam artian memperkenalkan riset-riset yang akan kita ajukan. Bagaimana dengan Bu Wirda? Tips dan triknya untuk bisa mendapatkan Fulbright? Hampir sama sih dengan Bu Novi. Jadi persyaratannya apa itu kita harus cari tahu dulu, terus dipersiapkan dengan matang. Dan juga selain itu jangan mudah menyerah. Karena saya punya teman yang sudah melamar 5 kali beasiswa dan yang kelima kali baru lolos. Jadi pantang nyerah itu sangat-sangat dibutuhkan. Oke, jadi jangan mudah menyerah. Kita nggak tahu percobaan keberapa kita akan berhasil ya. Nah, yang terakhir adalah pesan untuk Semansum Soul Friends yang mungkin menginginkan untuk melanjutkan studi ke luar negeri nih ya. Apa pesan-pesan untuk mereka untuk mencapai cita-citanya? Boleh Bu Wirda? Pesan ya. Jadi kalau menurut saya sih mau kita belajar di luar negeri, mau di dalam negeri sama aja. Yang penting adalah kalau bisa begitu mulai belajar itu harus serius dan juga memaksimalkan potensi diri supaya nggak sia-sia dan juga bisa mengharumkan nama sendiri dan juga nama orang tua, nama bangsa, dan lain-lain. Oke, Bu Novi bagaimana pesannya untuk Semansum Soul Friends yang ingin melanjutkan studinya? Yang untuk melanjutkan studi ya, baik tadi untuk di luar negeri ataupun dalam negeri, mungkin yang penting kalian itu harus bermimpi dulu sih sebetulnya, karena bermula dari mimpi biasanya itu ada usaha, ada motivasi untuk bisa mencapai mimpi itu gitu. Habis itu ya tadi memang harus memaksimalkan ikhtiar juga ya, dengan diiringi dengan doa juga. Oke, jadi yang pertama berani bermimpi, kemudian tidak mudah menyerah, ikhtiar dan doa juga sangat diperlukan untuk melanjutkan dan meraih cita-cita ya. Wah, sudah banyak sekali pengalaman berharga yang kita dapatkan dari Bu Wirda dan Bu Novi. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi Semansum Soul Friends untuk melanjutkan studi baik dalam maupun luar negeri. Tapi untuk luar negeri tidak ada salahnya untuk kita selalu mencoba ya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Semoga bincang-bincang kita pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi Semansum Soul Friends. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe akun YouTube SMA Negeri Sumatera Selatan. Terima kasih atas kehadirannya Bu Novi dan Bu Wirda. Semoga sehat selalu. Amin.
Dan jangan lupa selain akun Instagram, kita juga punya akun Facebook SMA Negeri Sumatera Selatan. Silakan untuk mengikuti kedua akun tersebut untuk mendapatkan informasi terkini dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Bagi Semsel Friends yang punya usulan topik juga silakan tuliskan di kolom komentar atau melalui direct message di Instagram maupun Facebook SMA Negeri Sumatera Selatan. Smans Edu Talk, well done leaders. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.